percabangan. Ya. Nah, teknik percabangan ini pasti ada, ya, pasti ada di dalam sebuah di dalam setiap komputer itu pasti ada percabangan, ya. Kenapa ada percabangan? Karena dia berisi pilihan. Nah, jadi ini sama juga kayak kita hidup itu kan penuh pilihan, ya kan? Nah, Tuhan itu kan sudah membuat takdir bermacam-macam, ya kan? Jadi ini di sini sebenarnya ada keterhubungan antara yang ditakdirkan Tuhan gitu ya, kayak Tuhan mengatur takdir hidup kita itu diimplementasikan ke dalam komputer ini. Misalnya kalian Tuhan itu udah nyiapin kalau kamu sekolah di UIN, nanti kamu begini-begini. Kalau kamu sekolah di misalnya kuliahnya misalnya di Unsiah, nanti kamu gini. Atau kalau kamu nanti kuliahnya di kampus lain lagi, misalnya kamu kuliahnya di misalnya di Muhammadiyah, nah itu nanti kamu gini, ya kan? Nah, takdir itu udah disiapin, ya kan? Tinggal kita nanti milih, kita mau ngambil yang mana, kayak gitu, ya kan? Nah, begitu kamu memilih, saya masuk UIN, nah berarti kamu akan menjalani takdir yang udah disiapin sama Tuhan di UIN. Nah, begitu juga dengan komputer, kayak gitu, ya. Kita itu sebagai programmer harus sudah menyiapkan berbagai macam aksi yang akan dijalankan ketika user itu memilih memilih sebuah menu atau memilih sebuah pilihan, kayak gitu, ya. Nah, misalnya kalian kan kalau di si akad, ya, di si akad itu kan kalian juga bisa memilih memilih dosen kan, memilih hari kuliah gitu kan ya. Nah, itulah dia menggunakan teknik percabangan gitu ya. Nah, jadi terus misalnya lagi kayak kalian misalnya mengisi KRS. Isi KRS itu dilihat dulu IP sebelumnya kan ya, IPK dari semester sebelumnya. Ketika IPK kalian itu bernilai misalnya lebih dari 3,5, maka kalian diizinkan mengambil 24 SKS misalnya, ya kan? Nah, nanti begitu IPK kalian misalnya 3,2, nah kalian cuma boleh mengambil 22. Nah, itu juga masuk ke implementasi dari teknik percabangan, ya. Jadi yang namanya komputer itu pasti ada ini proses percabangan, enggak ada, ya. Nah, termasuk kayak kalian pakai ini gitu, pakai komputer ataupun pakai HP gitu kan ya. Kalian juga bisa memilih kan, begitu mau akses HP kalian mau pakai apa autentikasinya, apa pakai face recognition, ya kan, apa pakai fingerprint, atau mau masukin passwordnya, atau mau bikin pola password. Nah, itu juga semua pilihan teknik percabangan, ya. Nah, jadi pasti ada dimanapun teknik percabangan. Jadi jangan pernah berpikir saya mau bikin aplikasi atau software yang nggak ada percabangannya, nggak pernah ada, ya. Even kalian login apa misalnya, login email, login sosmed kan ya. Nah, itu kan juga ada percabangan di situ. Dia akan melihat apakah username dan passwordnya itu sama, ya kan? Nah, kalau sama maka masuk. Nah, kalau nggak sama ngapain? Keluar pesan kan? Password salah, username salah, ya kan? Disuruh masukin lagi ulang, ya kan? Nah, itu semua percabangan, ya. Nah, untuk percabangan itu, nah biasanya
ya selalu digunakan operator ini. Nah ini sengaja nih saya merah-merahin biar kalian ingat ya, yang namanya proses percabangan selalu ada ini operator. Ini namanya operator ya, operator logika. Nah mungkin kalian udah belajar logika informatika, udah sedang belajar ya. So bukan mata kuliah prasyarat itu, bukan ya? Setahu saya itu prasyarat untuk ambil ini. Oke, saya nggak tahu. Berubah ya. Nah, oke. Nah jadi operator logika ini pasti selalu ada di dalam konsep pemrograman, ya. Nah di sini kita nanti akan membandingkan variabel-variabel inputnya seperti itu, ya, menggunakan operator sama dengan, ya kan? Nah ini tidak sama dengan, ya. Jadi ini kayak tidak sama dengannya ini nanti beda-beda ya, tergantung dari bahasa pemrogramannya. Kan di awal saya udah bilang tuh, yang namanya bahasa pemrograman ada yang namanya sintaks, ada yang namanya grammarnya, ya kan? Nah nanti beberapa bahasa pemrograman itu dia menggunakan tanda tidak sama dengan ini dengan tanda ini, apa? Seperti ini. Nah, ya seperti ini atau seperti ini gitu, ya beda-beda, ya. Nah jadi nanti disesuaikan. Tapi untuk flowchart sendiri kita akan pakai yang seperti ini untuk menandakan tidak sama dengan, ya. Kemudian ini tanda apa ini? Nah, besar ya. Kalau kita kan di Indonesia kan tinggal garis, nah gitu kan ya. B besar, garis K kecil gitu ya. Nah, ya. Nanti cuma di kita aja tuh, ya. Jadi ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah ini apa bedanya lebih kecil sama dengan lebih kecil doang? Kalau lebih kecil sama dengan yang misalkan 2 lebih kecil sama dengan 2-nya itu ditulis juga. Oh, oke. Jadi 2-nya itu include, ya. Nah jadi kalau misalnya dibilang X lebih besar sama dengan 2, berapakah X? 2, 3, dan seterusnya, ya kan? Jadi kalau dibilang X lebih besar dari 2, berarti X-nya 3 dan seterusnya, gitu ya. Nah, oke. Cek sound aja, terus nyambung, ya. Nah, ini lebih besar sama dengan, tadi lebih kecil sama dengan, ya. Nah, kemudian N. Nah, ada N, ada OR. Nah, apa itu N dan OR? Hah? Kalau atau dia bisa dipilih dua-dua, kalau dan dia hanya satu aja. Dan dia hanya satu aja. Atau ada pilihannya, atau ada pilihannya. Pengertian itu harus kedua-duanya itu benar. Kalau misalnya orang itu satu aja benar. Ah ya, tuh ya. Maksudnya N itu dua-duanya harus benar, ya kan? Pilihannya. Kalau OR itu cukup salah satu. Kalau dia salah satu benar, maka dia akan true ya, nanti dia akan melakukan alternatif aksi yang true-nya ngapain. Ya, jadi misalnya kayak tadi username dan password, ya kan? Nah, dia nanti akan membandingkan username and password benar nggak, sama nggak dengan yang tersimpan di dalam database. Nah, ketika dia sama, maka silahkan login, gitu kan ya. Nah, tapi begitu dia lihat salah satunya itu salah, begitu kan ya. Nah, maka dia tidak akan memproses seperti itu ya, karena logika yang dipakai adalah yang N, ya. Jadi kalau untuk logika kayak login itu pakai N mesti, karena bahaya kalau pakai OR, ya kan? Pakai OR, orang tahu email kamu, misalnya login pakai email, ya kan? Dia tahu email kamu, tapi password salah. Kamu bikin aplikasi pakai OR, masuk dia, ya kan? Nah, ya jadi kayak misalnya kayak login itu kayak proses login, dia menggunakan logika N, ya.
Nah, ini nanti implementasi ke dalam codingnya. Nah, ya. Di dalam codingnya nanti yang namanya teknik percabangan itu identik dengan kata-kata if, then else, ataupun if else, ataupun if else if, gitu. Ya, dia tergantung nanti lagi-lagi tergantung bahasa pemrogramannya. Ya, nah di sini supaya nanti kita mudah mentranslasikan ke dalam coding flowchart yang dibuat, ya kan? Maka yang perlu kita ingat adalah simbol ini ya, simbol apa nih? Belah ketupat ya? Simbol apa namanya? Belah ketupat ya? Nah, layang-layang. Belah ketupat. Apa? Belah ketupat. Belah ketupat. Yang layang agak panjang lagi sedikit ya, Iya, Bu. bawah. Ya. Nah, ini belah ketupat ya. Nah, apapun pernyataan yang terdapat di dalam simbol belah ketupat ini, ya, maka nanti begitu di coding dia akan berada setelah pernyataan if. Artinya apa? Dia adalah kondisi yang diujikan. Nah, nanti di sini nih kita pakai operator yang sebelumnya tadi. Apakah sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dan seterusnya, n ataupun o. Ya, nah kita taruh semua di sini. Nah, kemudian, nah sebelumnya kan saya pernah bilang tuh ya, yang namanya flowchart itu dia cuma boleh punya satu masuk, satu keluar. Ya, artinya satu panah masuk, satu panah keluar. Tapi dalam percabangan, dalam simbol ini, ya, dia boleh punya dua simbol, dua panah keluar. Ya, kenapa? Karena yang satu itu panah untuk yang bernilai benar, ya, dan satu lagi panah untuk bernilai salah. Nah, jadi kayak tadi saya bilang, ini perintah satu, perintah dua ini analoginya dengan takdir Tuhan tadi, gitu ya. Jadi Tuhan siapin takdir buat kalian. Nah, kalau di UIN ini, nah kalau di kampus lain ini, seperti itu, ya. Nah, jadi nanti yang perintah satu ini ketika dia bernilai benar, maka dia selalu letaknya setelah then-nya. Kalau ada then di bahasa pemrograman tersebut, ya. Kalau nggak ada berarti setelah if langsung dia, udah syarat langsung dia. Kemudian else, ya kan, selalu diikuti oleh perintah alternatifnya, ya, ketika dia tidak memenuhi, seperti itu. Ya, nah ini selalu ada, ya. Dan kemudian nanti di flowchartnya itu jangan lupa ini ya, simbol ini. Apakah ya, apakah tidak, apakah benar, apakah salah. Ya. Nah, ketika dia benar, nah, harus dibuat simbolnya di sini. Oke. Nah, kalau misalnya lagi-lagi harus konsisten ya. Kalau di sini mulai, berarti di sini ya, tidak. Ya kan? Kalau di sini start, di sini yes, no, atau true, false. Seperti itu. Ya. Nah, nanti ini bentuk umum di dalam bahasa pemrograman. Ya, ini saya tidak saya bahas lebih lanjut ya, karena nanti kita akan berbeda-beda ininya nih. Ya. Nah, cuma di sini mungkin perlu untuk cara membacanya. Ya kan? Nah, jika kondisi bernilai benar, maka salah satu dari 3 pilihan di belakang statement then akan dikerjakan. Nah, ini kan statement 1, ya kan? Nah, ngapain dia? Nanti statement 2 ngapain dia? Seperti itu. Ya. Nah, kalau salah, nah berarti yang di ini kan yang else yang dibaca. Ya. Jadi intinya kalau kalian mengerti membaca flowchart ini, nah itu gampang untuk menerjemahkan ke codingnya. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini contoh flowchart. Nah, ini kalau flowchart yang nggak ada pakai else, ya. Kalau nggak ada pakai else, dia
kayak tadi ya, langsung apa actionnya gitu ya, action pertamanya apa, action keduanya apa. Nah kalau dia pakai else ya kan, nanti dia ada kondisi lain di sini. Statement berikutnya ini berupa kondisi lain seperti itu ya, nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah ini juga else banyak baris, berarti nanti kondisinya banyak nih ya. Jadi kalau kondisi pertama nggak memenuhi, dia akan ngecek kondisi kedua. Kondisi kedua nggak memenuhi juga, kondisi ketiga. Ketiga nggak memenuhi juga, kondisi keempat. Nah, jadi ini nanti tergantung dari kasusnya, gitu, ya. Kadang-kadang kan nanti kan kalau ada aplikasi itu, untuk yang aplikasi-aplikasi yang kompleks, yang terlalu banyak bisnis rule-nya, gitu kan ya. Nah itu nanti akan banyak else-nya ini, seperti itu. Ya. Nah, ini kalau dia yang bernilai banyak, ya. Nah, jadi kondisinya banyak nih. Nah, di sini nanti akan digunakan and atau or-nya, kayak gitu, ya. Nah, kemudian ada yang namanya select case. Nah, select case ataupun juga switch case, gitu ya. Nah itu tapi sekali lagi tergantung dari bahasa pemrogramannya ya, untuk switch case. Kalau yang sudah ada bukunya atau e-booknya gitu ya. Nah di situ bisa dilihat di bagian kondisi di halaman 226. Nah di situ ada bentuk keempat namanya switch case ya. Nah switch case ini saya nggak bisa saya akses e-book saya ya karena nggak ada internet ya. Switch case itu dia lebih gampang dalam implementasi codingnya dibandingkan dengan if. Nah, jadi mungkin nanti kalian ada yang pusing banyak kali nih kondisinya, gitu kan ya, pusing dengan if then, if else if, pusing. Nah, mungkin nanti bisa mencoba alternatif menggunakan switch case ataupun select case, ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kondisinya itu yang dites hanya satu, ya. Nah, tapi dia memiliki banyak aksi, ya, seperti itu. Oke, nanti kita ini kan di di codingnya, ya. Nah, ini bentuk umumnya, ya. Adapun nanti aliran flowchartnya seperti ini dia. Nah, di sini pengujian kondisinya, nanti apa? Perintah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau ada 7 buah aksi yang akan dilakukan, nah baru 7 statement ada di sini. Ya. Nah, kemudian ini tadi yang N, ya. Jadi dia akan ada 2 kondisi. Nah, tergantung dari bisnis rule-nya. Kita kan bicara masalah bisnis rule ya. Masalah kayak apa di database, ya kan? Ada bisnis rule-nya. Nah, di sini misalnya bisnis rule-nya adalah untuk menentukan penerimaan calon pegawai, kriterianya adalah umur di atas 30 dan dannya ini nilainya itu lebih dari 60. Nah, maka di sini kedua kondisi ini harus terpenuhi. Jadi kan kalau sebelumnya setelah percabangan ya, setelah syarat pertama langsung aksi ya, kalau sebelumnya. Nah, tapi yang ini enggak. Setelah syarat pertama ada syarat kedua dulu. Nah, nanti kalau ada bisnis rule-nya ada lagi yang ketiga,
Nah, syarat lagi yang ketiga. Nah, tapi dia harus terpenuhi semua. Maka, nah, di sini harus yes semua. Kayak gitu. Ya. Nah, nanti ini tergantung lagi dari logika yang dimintanya. Apakah perlu pakai and, apakah pakai or. Seperti itu. Nah, kalau or seperti ini kan, dia tunjangan pensiun diberikan kepada pegawai lebih dari 60 tahun. Untuk pegawai yang mempunyai masa kerja lebih dari 20 tahun juga dapat tunjangan itu. Nah, jadi dia ujung-ujungnya yang satu bernilai apakah umurnya 60 tahun gitu kan ya dapat dari tunjangan pensiun. Kemudian apakah dia umurnya 60 tahun? Enggak, tapi dia masa kerjanya udah 20 tahun enggak? Ya, dapat dia tunjangannya juga. Nah, ini or. Seperti itu ya. Karena dibandingkan dengan yang tadi, kalau yang tadi kan harus yes dapat ini atau t dapatnya ini, ya kan? Nah, kalau yang ini dia di sini yes, kemudian di sini t kan. Nah, dia tidak lebih dari 60 tahun, tapi ada kondisi yang lain yang dia penuhi. Nah, maka akhirnya ke sini juga. Seperti itu. Ya. Jadi ini singkat ya teori untuk percabangannya. Nah, sekarang yang bikin lama dan biasa suka bikin kalian bingung itu adalah ketika diberikan studi kasus. Nah, jadi kayak kemarin ada saya cek juga mahasiswa yang mengerjakan ini ya, soal ini nih, konversi. Nah, ya, konversi ini ada kemarin mahasiswa itu dia buatnya langsung inputnya itu sekalian semuanya. Dia membaca C, membaca K. Dia tujuan dia mau buat satu program gitu kan, satu flowchart untuk bisa menghitung semua, ya kan? Dia langsung di sini langsung buat prosesnya. Langsung dia taruh di semua rumus. Kalau misalnya mau cari C ke K itu misalnya K-nya apa, nanti F-nya apa, ya. Nah, itu secara flowchart itu salah. Ya, kenapa? Karena kalau dia mau buat satu flowchart ini semua harus pakai percabangan. Harus kasih proses flag itu dulu ya, proses ini apa tadi? Belah ke 4. Ya, jadi nggak bisa langsung kayak gini sekalian. Gitu, ya, tapi harus dikasih kondisi dulu. Dikasih pilihan ke usernya. Ini mau ngapain nih? Mau konversi apa? Nah, apakah Celsius ke Kelvin? Ya, kalau Celsius ke Kelvin, ini prosesnya. Nah, ya kan? Kalau enggak, kasih pilihan lagi. Apakah Celsius ke Fahrenheit? Nah, ya, baru ini dia prosesnya. Dan seterusnya. Ya, tergantung berapa biji yang mau dikonversikan. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke studi kasus, ada yang mau dipertanyakan nggak? Untuk tugas hari ini udah muncul ya. Nah, tugasnya itu kan buat program konversi suhu. Nah, menggunakan if condition kan. Nah, ini if condition maksudnya menggunakan teknik percabangan, ya. Nah, kan nanti ini ketika kita nanti coding kita akan pakai if, ya. Nah, jadi ini saya akan berikan contoh ya untuk misalnya menentukan kita mau menghitung luas apa? Apakah luas segitiga, apakah luas persegi panjang, ya kan? Udah semua ya? Saya hapus ya di depan ini. Jadi ini Mai, udah dipoto nih. Hah? Udah dipoto. Udah. Udah ya, udah semua kalian ya. Kalau nanti tolong di-share ke kawan-kawan yang online, ya.
misalnya kita akan membuat flowchart ya. Karena nanti kita akan membuat misalnya sebuah program yang bisa melakukan perhitungan luas ya. Nah, luas di sini kita kasih contoh dulu, luas segitiga sama luas persegi panjang. Nah, tadi ini luas segitiga, kan rumusnya setengah alas kali tinggi. Luas segi panjang kali lebar. Nah, sekarang kita analisa ini semuanya. Apa inputnya, apa outputnya, ya kan? Outputnya sama-sama luas, ya kan? Nah, inputnya di sini nih, ya. Sekarang kita buat flowchartnya. Kalau kemarin kan kita bisa kan? Ini sendiri sama ya. Kita belajar minggu lalu. Yang apa flowchart segitiga itu gimana? Ini ya, nomor itu A, B. Terus prosesnya itu L sama dengan alas kali tinggi kedua, ya. Kemudian L, kemudian M, ya kan? Nah, sekarang kita akan menggabungkan ini sama ini, ya. Ini rekamnya, Mai. Oke. Ya. Jadi kita bakal gabungin ini sama ini, ya. Nah, jadi kita udah tahu mana outputnya, mana inputnya, ya. Sekarang kita baca dulu semua variabel input. Apa aja? Ada alas, ada tinggi, ada. Nah, di sini mulailah kita kasih percabangannya. Mulai kita kasih syaratnya ya. Mulai kita kasih di sini. Nah, syaratnya. Ya. Apa syaratnya? Syarat ini terkadang kita dapat berupa dialog, ya kan? Ataupun misalnya langsung perbandingan, gitu kan ya. Nah, kalau di sini kan kita akan memberikan pilihan user itu mau menghitung luas apa, nah, seperti itu, ya kan? Nah, misalnya di sini kita mau bikin misalnya kita buat misalnya kalau bahasa ini gimana ya? Misalnya L aja ya. Nah, L sama dengan operatornya, ya kan? L sama dengan misalnya apa? Segi 3. Nah, seperti itu. Ya. Ini ada operator perbandingannya. Ketika dia start ya, ketika dia yes ngapain, ketika dia no ngapain, ya, maupun ketika dia true atau dia false ngapain, ya kan? Nah, ketika dipertanyakan apakah ingin menghitung luas segitiga, ya, saya menghitung luas segitiga, maka ngapain? Tinggal pindahin aja rumus segitiga ke sini. L sama dengan alas kali tinggi per 2, ya. Ketika dia ternyata yang dipilih bukan hitung luas segitiga, nah ini kan kebetulan kita cuma mau dua jenis kan, segitiga sama persegi, gitu kan ya. Nah, maka langsung kita pindahkan yang ini prosesnya kemarin. L sama dengan P dikali L. Kemudian ngapain selanjutnya? Nah, output. Nah, output ini cukup satu. Bila mahasiswa terkadang mereka bikin output sendiri lagi di sini. Kita kan tujuannya sama, ngapain? Menghitung luas, tapi luas apa?
Udah selesai. Kan? Selesai. Bu, kalau misalnya yang dicari luas sama volume itu nggak bisa. Gimana yang terluas? Luas sama volume gitu. Misalnya luas segitiga volume kubus. Nah, bisa. Ini luas, udah selesai, ya kan? Oke, kamu nanti sebelum apa namanya? Setelah ini gitu kan ya, harus tambah satu kondisi lagi, gitu, ya. Karena kan ini kan hal yang berbeda ya, volume sama luas, kayak gitu. Jadi misalnya nanti kamu kasih dulu pilihannya kan. Di sini kan kita mau itu apa luas. Nanti mungkin di sini bisa dibuat, misalnya, ya kan? Luas apakah kalau ini ya, ini kalau pakai menu gitu kan ya, pakai menu apakah menghitung luas atau volume, kayak gitu, ya kan? Atau volume. Nanti di sini aku harus nambah kondisi lain lagi, seperti itu. Seperti tadi, misalnya yang kayak gitu, ya. Jadi nanti di bagian sininya pilihan apakah menghitung luas, ya nanti kasih pilihan lagi, misalnya ya, apakah luas segitiga, tidak, baru nanti volume atau gimana, ya. Jadi panjang lagi stepnya, ya. Jadi intinya kalian menganalisa dulu ada berapa banyak step yang ada berapa banyak kondisi yang disyaratkan, ya. Nah, seandainya ya ada kasus seperti ini, mana dia? Nah, kayak di Excel, ya. Nah, ini. Kita main di sini dulu lah, nomor 1 ini. Nah, ya, ini misalnya, nah ini bisa saya suka ngasih bonus ini. Kalau kuliahnya offline ya, nah, kan kalau misalnya di ini semua saya hide ya. Nah jadi ini, ya. Untuk menentukan gaji pokok, ya, gaji pokok itu dilihat berdasarkan jabatan. Nah, maka jabatan ini menjadi syarat kondisinya. Nah, nanti dia akan dibandingkan, apakah jabatannya itu manajer? Yes. Kalau yes berarti proses gaji pokoknya 1.500.000. Kemudian nanti apakah jabatannya sekretaris? Ya, kita gaji pokok sekian. Nah, nanti ada lagi ternyata untuk dia mendapatkan gaji total dia itu selain gaji pokok ada namanya tunjangan. Nah, tunjangannya itu seperti apa? Kondisi tunjangannya itu dilihat dari statusnya, dilihat dari jumlah anaknya, dan terakhir kalau jabatan dia manajer, lain lagi kondisinya. Nah, ini udah lebih ribet kan? Makin banyak nih kondisinya. Nah, nanti yang kalian kembangkan di software itu ya kayak gini nih, penuh dengan kondisi. Kondisinya banyak, jangan harap cuma 2 kayak gini, nggak ada itu. Ya, paling yang 2 ini paling cuma untuk loginnya aja. Ya, nah kayak gitu, ya. Tapi begitu udah masuk ke dalamnya, udah lain lagi. Ya kan, kalau kalian misalnya main sosmed lah, ya kan. Main sosmed itu, misalnya mau apa ya?
mau upload apa misalnya upload foto atau upload video gitu-gitu. Biasanya kan nanti ada apa, kalian juga bisa bikin settingan kan, settingan nanti misalnya siapa aja yang boleh lihat gitu-gitu kan ya. Ataupun apalah ya kan. Nah, segala macam settingan itu kan semua pakai if condition di belakangnya, seperti itu ya. Jadi pasti akan lebih rumit atau nanti ya. Nah sekarang ini nih, yang kayak ini bisa nggak kalian pikirkan kira-kira berapa banyak simbol if yang dibutuhkan? Ada berapa banyak simbol if-nya? Simbol percabangannya ada berapa? Kalau merujuk ke yang tadi, kalian mau bikin 2 aksi, ada berapa biji simbol if-nya? Untuk soal nomor 1 dulu. Ada berapa simbol if-nya? Coba analisa lagi yang di sini. Ada berapa simbol if-nya? Ayo, gampang ini. Ini kalau kayak gini aja kalian nggak bisa cepat analisanya, kayak mana nanti? Ada berapa simbol kondisinya? Bolak-balik lihat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tapi nggak ada jawabannya. Berapa? Hah? 3. Kenapa 3? Hah? Kenapa kamu menjawab 3? Harus ada alasannya, ya? Itu logika. Kenapa? Kenapa logika kamu menyatakan 3, Bu? Gimana? Coba lihat ini. Tadi ini merupakan untuk menampilkan berapa kondisi? Menampilkan 2 aksi kan? Nah, 2 aksi. Tapi simbol kondisinya ada 1. Kalau itu kan 6. Jadi dia punya 3. Kenapa 3? Pertanyaan saya. Nah, mana logikanya kamu bisa bilang itu 3? Hah? Ayo, kalau enggak sebelum kita dapat jawabannya, siapa yang bisa gambar flowchart untuk nomor 1? Siapa yang bisa gambar ke depan dapat nilai bonus. Berapa Kak Mai bonusnya? Hah? Kita kasih bonus 5 aja dulu. Ini bonus ya. Bonus 5 itu nanti berarti kalau kalian udah bonus 5 nanti 5 poin untuk ditambahkan ke nilai akhir. Ya, nilai akhir. Jadi kalau misalnya nilai akhir kalian adalah 60, ada nilai bonus sekali 5 misalnya, berarti nilai akhir kalian menjadi 65. Siapa yang bisa? Mungkin kita stop dulu ya.